Novel coronavirus (nCoV) atau biasa disebut dengan virus corona memiliki bentuk bulat, berdiameter sekitar 100 hingga 120 nanometer. Jangan berbagi makanan atau minuman dalam satu tempat. Untuk itu, jangan lupa melakukan olahraga secara teratur agar imun tubuh semakin kuat untuk menghadapi virus. Ketika berbagai cara penularan infeksi virus corona telah diketahui, maka segera lakukan pencegahan dengan memeriksakan diri ke dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Rinaldi Rusli dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Hairul SPD MPD, mata kuliah pengambilan keputusan, yang akan membahas mengenai wabah virus corona yang telah melanda di berbagai negara, terutama di negara kita. Sebelum saya masuk ke inti, saya mohon kepada teman-teman untuk mendukung saya dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh teman-teman. Nah, tak perlu basa-basi dan lama lagi. Di sini terdapat 5 soal yang saya harus jawab. Soal pertama, apakah saudara sepakat dengan kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona ini? Apakah saya sepakat? Ya, saya sepakat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna memutus mata rantai virus corona dengan cara mengadakan yang namanya social distancing, physical distancing, dan PSBB, dan larangan kegiatan di luar rumah jikalau itu tidak perlu dan tidak mendesak. Oke, baik, lanjut ke nomor 2. Jika kamu sebagai pembuat keputusan, program-program apa saja yang akan Anda buat dalam mengatasi penyebaran COVID-19? Jika saya dipercaya sebagai pembuat keputusan, saya akan membuat suatu keputusan atau kebijakan-kebijakan yang konkret, yang dimana saya akan membangun posko-posko pemeriksaan di setiap kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan pedesaan. Dan setelah itu saya akan melakukan pendataan, di mana tidak ada satu orang pun yang bisa lolos dari pemeriksaan ini. Kami akan melakukan pemeriksaan ini secara ketat, tanpa ada yang terlewatkan, dan semua warga memiliki hasil tes. Selanjutnya kami akan memberi kartu izin jika pada saat Anda ingin keluar rumah, di mana kartu izin ini yang berfungsi sebagai bukti izin kalian bisa keluar rumah, dan ini hanya boleh dipakai oleh satu orang saja. Dan yang ketiga, bagi mereka yang memiliki kepentingan kerja selagi itu berhubungan dengan bantuan pemutusan mata rantai virus corona, kami akan mengizinkan. Selain itu kami tidak akan mengizinkan. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Efek dari virus corona menimbulkan berbagai dampak, terutama dampak ekonomi, terkhusus untuk pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK. Program kebijakan apa yang Anda lakukan sebagai pemerintah untuk membantu dan mengatasi dampak tersebut? Oke, program apa saja yang saya buat untuk membantu mereka yang terkena PHK dan yang dirumahkan? Bagi mereka yang terkena PHK dan yang dirumahkan, kami akan melakukan pendataan terlebih dahulu, membuat platform atau rencana kerja yang pastinya akan membantu para pejuang kita yang berada di garda paling depan. Contoh sih, misalnya kita membuat APD dan lain sebagainya yang akan membantu pejuang kita. Nah, dari hasil yang mereka buat, mereka akan digaji, mendapatkan upah meskipun tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan sebelumnya. Tapi saya rasa upah ini atau gaji ini cukup untuk kebutuhan. Oke, lanjut soal yang keempat. Silahkan saudara menyemangati atau memberikan motivasi kepada semua pihak yang terlibat dalam mengatasi COVID-19, baik itu tim medis, kepolisian, TNI, pemerintah pusat, daerah, dan lain-lain yang berada di garda paling depan, baik itu tenaga medis, TNI Polri, dan semua yang ikut serta untuk memutus mata rantai virus corona. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kalian memperjuangkan hidup dan mati demi kami semua. Kami berharap kalian di sana berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan
kami juga sangat bersyukur kepada kalian dan bangga karena kalian berjuang tanpa pamrih. Kami ucapkan banyak terima kasih. Baik, soal terakhir, kirimkan doa agar virus ini cepat berlalu. Pertama-tama, kita akan berdoa kepada mereka yang gugur. Semoga saudara-saudari kita yang telah berjuang hingga titik darah penghabisan sampai rela mengorbankan nyawanya agar arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan surga yang indah. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita bersama-sama berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan aktivitas kembali seperti sedia kala. Dan marilah kita bersama-sama berjuang membantu para pejuang kita yang berada di garda depan dengan cara tetap di rumah. Jangan keluar rumah jika itu tidak penting. Ayolah kita bersama-sama patuhi aturan pemerintah demi dunia, negara, dan demi kita semua.